Shalom. Semua segar-segar pagi ini? Gereja itu harus seperti kampus begitu. Jadi orang harus betul-betul belajar. Karena kalau kita tidak tahu firman dengan baik, nanti kita sendiri yang susah. Hidup ini kita tidak bilang begini, oh karena dia saudara saya yang baik di gereja, jadi saya bergantung sama dia. Tidak. Sukses di dalam firman Tuhan itu berbicara tentang bukan satu sukses lain yang ikut tergantung-gantung. Tidak. Sukses itu maksudnya semua orang, masing-masing orang mempertontonkan kesuksesannya dia. Itu yang dibilang keberhasilan. Kalau satu keluarga berhasil dan yang keluarga lain nebeng di situ, lalu membanggakan keluarganya, itu bukan namanya sukses. Itu namanya benalu. Benar-benar malu. Nah, jadi kita mesti jadi anak-anak Tuhan yang betul-betul memberkati, menyalurkan berkat, bukan menarik-narik berkat, ya. Oke? Harusnya begitu. Supaya tidak ada tangisan-tangisan yang tidak perlu, ya kan? Tidak ada bohong-bohong, rubah batu jadi roti, roti jadi batu. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mengenal firman. Tapi kita adalah orang-orang yang sangat mengenal firman. Jadi belajar firman Tuhan. Jangan belajar hal-hal yang tidak berguna. Ya, belajar hal-hal yang berguna. Kata berguna artinya bisa digunakan, kan? Yang tidak berguna berarti tidak bisa digunakan. Seperti contoh, pergi kuliah, yang dia kerjakan bukan kuliah. Keluyuran sana, pacaran sini. Hasilnya keluar setelah sarjana ditanya apa yang kau pelajari. Dia tahu apa yang saya pelajari selama saya kuliah. Lalu, kau lulus, siapa yang kasih lulus? Biasa, nyontek, pelampung kiri kanan. Ya, begitu yang terjadi. Akhirnya tidak ada yang dia tahu. Sudah tahu tidak? Orang kalau kuliah selesai itu yang dicari itu dia tahu apa yang dia sekolahkan itu. Betul tidak? Nah, kalau kita masuk gereja, keluar gereja, terus orang tanya kita tentang sesuatu, lalu kita mengalami satu masalah, kemudian kita tidak bisa punya jalan keluar, tidak tahu bagaimana firman Tuhan menyelesaikannya, bagaimana kita bisa dibilang orang Kristen? Dengar ini, kalau kita punya masalah, kita harus berurusan dengan firman Tuhan sampai firman Tuhan itu memberi kita jalan keluar dan memberi kita kemenangan. Itu baru namanya orang Kristen yang berhasil. Oke? Jangan pakai cara tipu sana, tipu sini, jual sana, jual sini untuk kepentingan kepuasan diri. Dengar firman seperti angin ribut, begitu lewat hilang, gitu. Jangan seperti itu. Kita semua harus belajar. Contoh, hari-hari kita harus duduk mulai baca. Saya ini rasa dalam saya ini suka khawatir. Saya mau baca iman banyak. Bukan sama iman. Baca tentang iman. Aduh, saya ini suka khawatir. Bagaimana supaya saya tidak khawatir? Baca Alkitab. Oh, Alkitab bilang begini. Saya ini suka ketakutan. Kalau lihat setan, bukan saya usir setan, setan usir saya. Ya. Atau kalau tidak setan lari, saya juga lari. Nah, itu pokoknya apa yang kita lihat kurang dalam kita harus pelajari. Bukan sudah tahu kurang, tidak belajar lagi. Sudah tahu sudah kurang, belajar hal-hal yang lain-lain. Nah, begitu. Apa yang kurang dalam kita harus benahi. Bukan tambah kurang, tambah pemalas. Memangnya kita kayak hujan di langit begitu. Tunggu begini, buka, taruh tong begini, nanti ntar hujan turun, masuk itu air sampai penuh. Siapa yang mengerti? Dia yang berhasil. Yang tidak mengerti? Dengar ini. Kalau tidak mengerti toh, biar tanya di sebelah, pengertian tetap berbeda dengan kalau Roh Kudus bicara buat kita. Betul tidak? Beda dong. Beda. Jadi kalau siapa yang mau belajar sungguh-sungguh, dia yang terima upahnya. Hari ini kita akan bicara tentang, kan yang lalu kita pernah bicara tentang percaya dan iman, tak? Hari ini kita bicara tentang apa itu bimbang dan apa itu khawatir. Kan hari-hari hidup kita ini selalu khawatir. Kita selalu berhadapan dengan namanya khawatir dan bimbang.
Itu lawan dari iman dan percaya. Betul tidak? Oke. Kita akan bicara dua topik ini, yaitu khawatir dan bimbang. Kita akan buka dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 sampai yang ke-11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita sudah baca sampai di situ. Nah, kita lihat. Yang pertama kita akan lihat apa itu kekhawatiran. Khawatir itu apa ya? Khawatir dengan bimbang itu kan pasti beda ya. Betul tidak? Siapa yang setuju dengan saya bilang khawatir dan bimbang itu beda? Angkat tangan. Angkat tangan kok bimbang. Siapa yang setuju dengan saya bahwa khawatir dan bimbang itu sama? Angkat tangan. Ini angkat tangan kok bimbang. Coba angkat tangan tinggi. Oh, satu orang. Ya. Yang bilang tidak sama angkat tangan. Angkat tangan. Yang jangan abstain, tidak ada di situ. Semua angkat tangan. Itu apa? Angkat tangan tinggi. Oke. Iya, kita akan lihat. Tidak pernah orang bilang kebimbangan hidup. Tidak ada. Orang bilang itu kekhawatiran hidup. Jadi pasti berbeda. Jadi salah. Tapi paling tidak dia tidak bimbang untuk angkat tangan. Daripada yang lain. Tanya bimbang dan khawatir, saya bimbang. Bagaimana bisa tahu bimbang dan khawatir? Kita belajar mengambil keputusan tuh. Kadang-kadang dalam situasi tertentu harus cepat. Jangan lama-lama. Mau pukul anjing saja, itu mesti dulu pikir. Pukul tidak? Dia sudah naik di atas meja masih dulu pikir pukul. Sebelum mau naik di atas meja sudah pukul, apalagi sudah ada di atas meja. Itu tidak perlu ambil keputusan untuk lama-lama, langsung hajar. Kadang-kadang kita sudah tahu itu suatu kejahatan, kita masih tunggu sampai kita dipukuli, habis itu baru kita terlambat memukul. Ini bukan berarti pelajaran baku pukul, tidak. Ini contoh. Tidak. Setan sudah datang hajar kita sampai situ, babak belur, mata bangka-bangka, bibir memble, hidung penyet, kiri kanan sampai tabuka ke atas. Sampai model suka tidak karu-karuan. Baru kita mau hajar iblis. Ya ampun, namanya bodoh. Itu bodoh 3 kali lapis. Kita jadi anak Tuhan harus pintar. Sebelum iblis menghajar kita, kita ajar duluan. Itu baru namanya anak-anak pintar. Ya kan? Ya, jadi khawatir itu berbicara tentang hal-hal yang bersifat tentang hidup kita. Contoh, masa depan, apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, toh? Itu yang kita khawatirkan. Kenapa orang bilang khawatir? Kenapa orang bisa khawatir coba? Kenapa orang bisa khawatir? Hidup di dunia ini, banyak orang bikin dosa karena orang khawatir. Ya kan? Khawatir tidak makan, khawatir uang habis, khawatir apa? Khawatir tidak kawin. Karena khawatir umur sudah tua tidak kawin sembarang. Akhirnya suami dapat suami yang sembarang, mata bangka-bangka, dia kasih tanda mata. Dapat istri yang cerewet, ampun minta ampun. Mau kasih cerai juga tidak bisa, so nikah. Terpaksa ramas mulutnya saja. Ramas dia pemulut saja. Ya toh? Makanya jadi perempuan itu jangan terlalu cerewet.
Tuhan Yesus bilang kerajaan Allah terdiri dari kuasa dan bukan perkataan. Banyak kata-kata itu tidak ada guna. Oke? Kekhawatiran itu muncul karena kita tidak tahu kepada siapa kita bergantung. Kekhawatiran itu muncul karena kita tidak tahu siapa yang memelihara kita. Kalau kita tahu bahwa kita punya bapak kaya, saudara khawatir tidak? Kalau bapakmu kaya raya, punya harapan baru, punya harapan lama, punya harapan-harapan yang lain, hawa baru, hawa panas, hawa dingin, dan hawa-hawa yang lain. Punya mall, mil, dan semua dia punya. Pasti saudara tidak akan bingung tentang uang, ya kan? Tidak ada kekhawatiran tentang makanan. Suatu hari saudara mau sewa Bambuden, makan semua makanan Bambuden pun saudara tidak khawatir. Sering kita khawatir karena kita tidak tahu kepada siapa kita bergantung dan siapa yang memelihara kita. Kita khawatir, kita kerja dengan gaji apa adanya. Aduh, terima gaji 1 juta, hitung-hitung. Ya, habis bulan belum habis, kurang. Tinggal 300.000. Tinggal 200. Khawatir, dan khawatir. Semua serba khawatir. Gaji besar khawatir. Gaji kecil khawatir. Mau mati juga khawatir. Semua serba khawatir. Khawatir itu berbicara tentang rasa tidak cukup. Belajar hidup dalam mengucap syukur supaya tidak khawatir. Belajar tahu bahwa siapa yang memelihara kita. Kalau kita tahu itu pasti kita tidak khawatir. Betul kan? Siapa di sini yang suka khawatir? Siapa di sini yang coba suka khawatir? Angkat tangan, cepat. Suka khawatir. Tidak angkat tangan juga ketahuan. Kuliah uang kiriman datang khawatir. Saudara dengar ini. Kekhawatiran tuh kalau muncul karena memang kita tidak cukup, mungkin secara alami kita katakan itu pantas. Tapi dengar ini, ada kekhawatiran muncul karena kita bikin sendiri. Contoh, sudah tahu kiriman tuh pas-pasan, mau pacaran, mau makan yang enak-enak, mau traktir teman, supaya dibilang baik, habis bulan belum tunggu 10 hari lu makan nasi doang. Tahu? Nasi makan sambil mengucap syukur di situ. Paulus bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya begini, kalau rasa cukup ya mengucap syukur, kalau tidak cukup minta sama Tuhan. Tapi kalau sudah cukup, bahkan berkelimpahan lalu kita bikin diri tidak cukup, itu salahmu sendiri. Saya ingat saya punya keponakan satu di Ambon, waktu kerusuhan Ambon lalu, sampai-sampai hanya ada nasi, itu pun nasi satu, tidak ada ikan, tidak ada sayur. Api saya cari susah. Terpaksa karena dia makan nasi tidak ada sayur, dia tulis gambar ikan. Dia cerita ini betul ini, itu adik saya dia cerita sama itu. Baru dia makan sambil membayangkan ikan. Aduh, waktu kerusuhan di sana tuh susah orang makan. Nah, supaya kita harus berhikmat supaya kita tidak mengalami kekhawatiran. Toh, kekhawatiran itu kita akan lihat sebentar efek-efek dari kekhawatiran. Kekhawatiran efeknya luar biasa, sudah tahu. Jadi kalau orang tua sudah kirim uang pas-pas, banyak 300, 400, 500, cukup. Atur ini begini, ini begini. Oh, saya dulu waktu dikirimi uang sama orang tua, awal bulan saya tidak belanja banyak-banyak, sedikit. Nanti sudah mau dekat habis bulan baru saya belanja banyak-banyak. Supaya saya tidak khawatir karena uang masih banyak. Tapi teman-teman di pondokan datang pinjam-pinjam uang di saya. Terus tiap kali minta uang. Kenapa kau pinjam uang? Awal bulan dia borong itu 2-3 kantong plastik. Makan snack, ada satu orang dulu di itu. Gara-gara mati belanja, dia belanja sampai uangnya habis di snack. Akhirnya dia tidak bisa makan nasi, makan snack tiap hari. Iya, makan snack tiap hari. Gara-gara itu, belanja tidak tahu atur diri. Tidak tahu aturan. Rumah tangga itu harus ada yang atur dengan baik. Kadang-kadang ibu yang royal, bapaknya tidak. Bapak royal, ibu tidak. Kalau dua-dua royal, terakhir makan pasir loh. Cari istri-istri yang sedikit pelit. Jangan terlalu banyak pelitnya. Nanti uang susah keluar. Nah, tapi saya percaya anak-anak Tuhan di sini tidak pelit-pelit ya. Ya, tidak pelit. Oke? Jadi belajar atur keuangan supaya tidak khawatir. Nah, kenapa orang khawatir? Sebab orang tidak tahu siapa yang memelihara. Kalau kita sudah atur baik-baik terus kita kekurangan, kita minta sama Tuhan. Tuhan pasti tolong kita.
Ada amin? Kalau bapak gaji besar 10 juta, pasti tidak khawatir. Tahu? Tidak mungkin. Tapi kalau bapak gaji cuma 500.000, sedang saya kuliah terpaksa saya harus kerja, khawatir tidak? Pasti khawatir. Aduh, uang saya cukup tidak ya? Sampai jalan kaki. Iya toh? Hidup ini, dengar, saudara dengar ini. Kalau kita mau mengangkat kekhawatiran hidup kita harus belajar punya iman yang teguh untuk mempercayai firman Tuhan. Oke? Saya mengerti. Kalau hari ini pekerjaanmu itu gajinya kurang, hitung-hitung belum habis bulan, masih kurang 10 hari, sudah tinggal 10.000 rupiah, satu hari 1.000. Walaupun begitu, saudara harus berpikir, Tuhan Yesus puasa 40 hari pun tidak mati kok. Ya, Tuhan Yesus tidak minum air, saudara masih minum air, ya kan? Asal jangan makan kulitnya ya. Belajar tidak khawatir. Belajar tahu bahwa Tuhan memberi kepada kita. Ada amin? Waktu Email lahir, dia belum lahir, baru masih di perut saja, dia sudah bikin khawatir mama bapaknya. Betul tidak? Baru di perut saya sudah dikasih makan, periksa dokter. Mau keluar itu apalagi? Keluar itu. Sekarang kalau keluar, sesar apalagi? 7-9 juta Ces. Jual motor. Kalau 9 juta motor bekas sekarang 7 juta saja mau. Tidak laku. Dia cukup. Khawatir lagi. Sampai email besar, kuliah, masih khawatir tidak? Aduh, pasti masih ada khawatir sedikit. Nah, begitu. Jadi kita lihat ayat ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi kita belajar merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya waktunya itu kita ditinggikan. Artinya kita berserah kepada Tuhan. Waktu tertentu Tuhan angkat kita. Hari-hari ini kita berjuang dengan iman. Iman itu tidak satu kali, iman atau percaya itu tidak satu kali hari ini kita diangkat. Waktu kita melepaskan iman kita, itu proses terjadi di alam roh sana. Tuhan sedang merancang. Waktu kita berkata kepada sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sedang merancang sesuatu yang bagus buat kita. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak dirancang untuk orang lain. Kita tinggal percaya. Seperti firman Tuhan bilang, berkata kepada gunung pindah. Tidak langsung tiba-tiba kita lihat gunung pindah. Tapi kita lihat proses yang terjadi waktu kita lemparkan perkataan kita ke dalam alam roh itu dia akan pantul dari alam roh. Setelah diproses dia akan kembali ke alam nyata. Waktu dia kembali, dia mulai menggeserkan itu gunung. Sama seperti orang santet. Santet tuh dia mau lempar kotak ini ke dalam perutnya Hesti. Dia baca-baca dulu dari alam nyata, dia baca, lempar ke alam roh, keluar di perutnya Hesti. Proses itu seperti itu juga. Ketika kita mau melempar, kita bukan santet ya. Kita sedang beriman. Tuhan, aku kurang, gajiku cuma 1 juta saja. Orang tuaku minta saya membiayai saudaraku 2 kuliah. Masing-masing orang 300. Orang tuaku minta 200, terakhir saya tinggal 200. Bayar kos 100 mati. Dengar ini. Ketika kita terus-terus melarat, itu tandanya kita belum percaya. Ada orang saya sudah percaya tapi itu belum. Kalau sudah percaya tapi belum, itu belum. Coba contoh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh buat saudara. Siapa ya? Lulu, kau bisa pikul ini? Sampai di bawah, tidak bisa toh. Tapi kalau ini kau bisa angkat tidak? Pasti bisa. Ketika kita memindahkan sesuatu, baru kita tahu bahwa itu kita punya iman ada. Ketika belum pindah itu tandanya belum punya iman. Saya ngerti. Kan dibilang kalau pindah, contoh kita bicara tentang hukum Newton. Daya yang kita punya lebih besar, itulah yang membuat kita mendorong benda itu pindah. Kalau benda itu 100 Newton, kita punya ini 100 Newton, tidak bisa pindah. Kita harus punya 100 lebih, baru kita bisa mendorong. Oke? Baru dia pindah.
Dengar ini. Kalau kita punya masalah dan dia belum pindah-pindah, atau kita terus begitu, kita koreksi iman kita. Apakah kekuatannya lebih dari 100 Newton? Itu. Koreksi gitu, kita lihat kekhawatiran. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya kan? Kita harus tahu siapa yang memelihara kita. Disuruh serahkan segala kekhawatiran kita. Contoh, makin banyak dalam hidup ini, makin banyak khawatir, makin banyak beban. Kita tahu kan bahwa orang tua kita kadang-kadang kita punya adik 3, 4. Pas kita berpikir siapa yang biaya mereka makan apa. Lalu kita berkata, terpaksa saya harus jadi tumpuan, ya kan? Saudara kalau mau jadi tumpuan, saudara harus belajar menumpu pada Tuhan. Baru saudara bisa jadi tumpuan. Bisa mengerti? Kalau kita menumpu pada Tuhan, segala yang ditumpukan kepada kita itu kita berikan kepada Tuhan. Belajar menumpu sama Tuhan. Belajar itu datang sama Tuhan. Tuhan, yang lalu saya merasa cukup dengan gaji 1 juta. Sekarang saya rasa banyak keperluan. Adikku 5 mau sekolah dan lain-lain. Berdoa sama Tuhan, beri saya jalan berkat. Ya kalau kita khawatir apa, kita serahkan kepada Tuhan supaya Dia memberi kepada kita. Sebab dengar ini, efek dari kekhawatiran itu luar biasa sekali. Sudah lihat? Nanti kita lihat. Efek dari kekhawatiran itu bahaya sekali. Kekhawatiran itu bisa menghancurkan kita. Makanya jadi orang jangan khawatir. Makanya dibilang apa? Serahkan segala khawatirmu. Kita lihat, kita akan lihat akibat dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu membawa dampak yang tidak baik. Jadi belajar bersandar kepada Tuhan supaya kita tidak khawatir. Kekhawatiran itu bikin orang tidak tidur. Betul tidak? Kekhawatiran itu bikin orang tidak tidur. Kekhawatiran itu bikin orang kerja keras sampai lupa Tuhan. Kekhawatiran itu bikin orang menipu, merubah batu jadi roti, manusia jadi roti juga. Akibat dari kekhawatiran itu paling berbahaya sekali. Kekhawatiran itu membuat kita menjadi lemah. Kekhawatiran itu membuat kita kompromi dengan dosa. Kekhawatiran membuat kita mengandalkan manusia. Kekhawatiran itu membuat kita menjual diri. Karena dia menjual dirinya karena dia tidak tahu siapa yang memelihara dia. Kekhawatiran bisa membuat orang menjual siapa saja dalam rumah. Jual saudaranya, jual istrinya, jual bapak, jual mama. Semuanya dijual. Itu kekhawatiran. Kita lihat sini ayat ini. Baca kembali lagi. Ayat 7, 8. 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Akibat dari khawatir, ayat 8 mengatakan bahwa orang menjadi tidak sadar. Ya. Ayat 7 mengatakan serahkan seluruh kekhawatiranmu sebab ia memelihara kamu. Ayat 8 mengatakan sadar dan berjaga-jagalah. Ayat itu berhubungan bahwa orang yang khawatir itu dia bisa jadi tidak sadar. Dia tidak sadar, tidak tahu berjaga-jaga. Kenapa bisa begitu? Karena kalau sudah khawatir, itu kita punya diri ini jadi kacau. Tidur tidak bisa. Jadi artinya semua dalam kita itu tidak terarah. Hidup kacau. Tidak tahu mau kerja apa. Dulu berpikir lama-lama gila. Orang kan kalau sudah tidak bisa punya jalan keluar tentang hidup, dia mulai mencuri, dia mulai melakukan hal-hal yang tidak beres. Kemudian dikatakan di sini apa? Ayat 8 sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya orang yang khawatir itu bisa membuat dia tidak sadar dirinya. Akhirnya dia masuk dalam berbagai-bagai hal yang membuat dia menjadi lemah. Contoh lihat, karena orang khawatir, orang kerja sampai lupa berdoa.
Kerja sampai lupa ke gereja. Kerja sampai lupa baca firman. Itu semua karena khawatir. Betul tidak? Contoh Maria dan Marta. Marta khawatir untuk menyenangkan Tuhan sehingga dia tidak berdoa. Dia pergi kerja sampai kehilangan fokus tentang Tuhan. Inti utama tentang Tuhan itu hilang. Begini, ketika kita khawatir, kita itu menjadi lemah. Sehingga dikatakan apa? Iblis itu berkeliling-keliling cari orang yang khawatir. Iblis itu berkeliling-keliling cari orang yang lemah. Khawatir menimbulkan kelemahan. Dari kelemahan itu kita menjadi lengah. Kita tidak berjaga-jaga. Dan iblis itu suka sekali menimbulkan kekhawatiran. Sudah lihat, hidup ini sekarang di mana-mana orang khawatir, ya kan? Dan orang tidak sadar waktu orang khawatir mereka tertelan oleh iblis, tertelan dengan rancangan-rancangannya. Ketika kita mulai khawatir, hati-hati. Iblis sedang berkeliling. Ketika kita khawatir, kita dapat merubah batu itu menjadi roti. Kita dapat menjadi kacau, lemah. Efek dari khawatir itu orang bisa baku hantam, baku pukul, baku benci, baku gesek. Efek dari khawatir itu besar. Makanya Petrus menuliskan tentang bagian ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena apa? Ketika kita khawatir, kita bisa menjadi tidak sadar. Dan kita menjadi lengah. Sehingga hal-hal yang tidak perlu kita kerjakan, lalu kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Kita kerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kita kerja sampai kita melupakan Tuhan. Lalu kemudian kita tidak sadar bahwa kita telah ditelan. Kata telan itu artinya begini. Kita punya keinginan mulai berubah. Dari Tuhan ke bukan Tuhan. Kita mulai keluyuran. Kalau mulai ada hal-hal yang aneh yang kita ingini dalam diri kita, kemudian cara berpikir yang keluar dari firman Tuhan, itu tandanya kita telah tertelan. Bisa mengerti? Itu tandanya kita telah tertelan. Kekhawatiran itu bikin kita tidak bisa tidur ala firman Tuhan. Pasti kita tidak bisa tidur sampai pagi. Ada banyak hal dalam hidup kita ini yang kita harus berjaga-jaga supaya jangan kita khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Semuanya, kalau kita kekurangan uang, kita datang minta sama Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Dia memberi. Kita baca di bawah. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu yang dibilang tadi. Kemampuan memindahkan. Dengar ini. Ketika kita sedang beriman sesuatu, kemudian beberapa waktu kita tidak melihat hasil dan kita mulai berpikir-pikir, menghitung-hitung dan mulai khawatir. Menghitung-hitung. Dengar ini. Bimbang dan khawatir itu sama-sama masuk dalam satu kategori, yaitu tidak percaya. Nah, itu kurang percaya. Jadi kita harus lawan dia dengan iman yang teguh. Artinya begini, ada kadang-kadang kita mengalami masalah, mungkin masalah keuangan, masalah apa saja, yang datangnya bertubi-tubi, berulang-ulang. Kita sudah sebut firman, kita sudah percaya, tapi terus masih datang. Dikatakan di sini, dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu maksudnya seperti itu. Mendorong sesuatu sampai kita tahu benda itu pindah. Kalau dia belum pindah, itu artinya kita belum teguh. Makanya firman Tuhan bilang harus teguh. Orang dulu bahasa sehari kata gigih. Kita harus gigih dan teguh. Teguh. Tetap tegar. Itu yang namanya orang beriman. Dalam latihan iman pertama waktu kita percaya, datang jawaban iman. Tapi lama-lama kita diuji dengan iman itu. Kita diuji. Diuji. Iman itu diuji dengan waktu. Makin lama waktu, makin menentukan kekhawatiran kita. Betul tidak? Makanya firman Tuhan bilang apa? Kekhawatiran itu harus diserahkan. Kalau tidak diserahkan nanti dipikir-pikir. Keperluan hidup kita itu harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau tidak diserahkan nanti kita pikir-pikir. Nah, pikir-pikir itu yang menimbulkan kekhawatiran. Saudara dengar ini. Beda itu kita menghitung keuangan kita bulanan, mengatur dengan khawatir.
khawatir itu muncul karena tidak cukup. Kalau kita punya uang melimpah, kita hitung-hitung tidak khawatir, betul tidak? Kalau sedikit pasti khawatir. Makanya semua yang kita punya entah melimpah dan tidak melimpah, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan atur, kita cukup. Gitu. Karena kalau tidak, nanti kita penuh kekhawatiran. Dikatakan di sini bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Artinya, jangan kita takut dalam menghadapi berbagai-bagai cobaan dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam cobaan itu sampai kita tidak sanggup. Dia akan datang untuk, ada waktunya dia datang untuk mengokohkan, meneguhkan, menguatkan kita. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi kadang-kadang memang kita mengalami satu penderitaan yang berwaktu-waktu kita hadapi. Mungkin kekurangan dalam beberapa waktu. Tapi semua itu untuk menampakkan bahwa benarkah kita tetap menggantungkan hidup kita kepada Tuhan? Seperti Tuhan Yesus 40 hari. Tidak coba-coba merubah batu jadi roti. Saudara ingat, waktu Tuhan Yesus jadi manusia, dia punya kuasa untuk rubah batu jadi roti. Dengarin, kalau kita tidak punya apa-apa, toh, kita tidak punya kemampuan untuk berubah batu jadi roti, toh, mungkin masih lebih mudah. Satu senjata terakhir yang kita punya, menangis dan mengeluh. Terakhir kalau tidak tahan bersungut-sungut, itu yang kita punya. Tapi paling bahaya kalau saudara punya kekuasaan. Mungkin sekarang kita tidak lihat siapa punya kuasa. Nanti suatu waktu saudara punya kekuasaan. Mungkin saudara punya kekuasaan atau saudara jadi kasir. Tiba-tiba lampu mati, komputer tidak jalan, orang bayar, saudara bisa sembunyi uang. Yesus diuji 40 hari, dia punya kuasa untuk merubah batu jadi roti. Tapi dia tidak rubah. Lebih sering kita dicobai dengan kedudukan yang kita punya. Dia duduk di tempat yang basah. Mereka punya potensi. Waktu kekurangan mereka mulai merubah batu jadi roti. Mereka mulai merubah apa saja yang mereka mau. Lebih mudah kalau kita tidak punya, waktu kita tidak punya kuasa untuk melakukan sesuatu. Daripada kita tidak punya lalu kita punya kuasa. Saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begini. Saya mengerti. Jadi bilang, menderita seketika waktu lamanya. Artinya kita perlu bertahan dalam pencobaan itu untuk percaya kepada Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Dan banyak orang tidak punya itu. Baru sedikit menderita, mulai kacau. Waktu kita khawatir, hati-hati. Nanti iblis datang telan kita. Jadi, segala sesuatu yang kita hadapi, jangan sampai kita khawatir. Karena waktu kita khawatir, seperti ada terbuka jalan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita. Makanya serahkan semua. Kalau kita betul-betul merasa berat, gaji tidak cukup, serahkan pada Tuhan. Belajar punya iman sampai pindahkan gunung. Yang pertama kita lihat, akibat kekhawatiran itu. Orang dapat tertidur, artinya lengah gitu. Bukan tertidur malam, bukan. Atau tidak sadar, atau tidak bisa berjaga-jaga gitu. Yang kedua, menjadi lengah dan lemah. Yang ketiga, dapat merubah batu menjadi roti. Yang keempat, kehilangan fokus kepada Tuhan. Artinya begini, kita kehilangan fokus kepada Tuhan dan kita lebih banyak bekerja gitu, sampai kita melupakan Tuhan. Yang berikutnya, terjadi kekacauan dalam diri. Nah, kesimpulannya, akibat dari semua itu, kita ditelan oleh iblis. Khawatir itu artinya was-was tentang apa yang ada di depan kita, yang berhubungan dengan kebutuhan hidup yang kita punya. Gitu. Nah, sampai sini sudah mengerti? Tentang khawatir? Jadi jangan khawatir. Belajar bersandar kepada Tuhan supaya tidak khawatir. Orang yang kuliah baru pertama masuk, ada yang belum khawatir, ada yang sudah khawatir. Aduh, selesai ini. Habis kuliah kerja di mana nih? Sekarang UMR cuma 650. Sudah UMR upah minimum apa? Regional. Coba itu UMR tuh bukan berarti dikasih UMR. Kan dibilang upah minimum regional minimum. Masa minimum langsung dikasih minimumnya?
Makanya bangsa ini banyak orang khawatir. Karena bangsa ini banyak orang khawatir, banyak orang buat kejahatan. Oke? Jadi itu khawatir. Kedua kita akan bicara tentang bimbang. Nah, kita akan lihat apa itu bimbang. Tadi kalau kita lihat khawatir itu artinya berbicara tentang kita tidak tahu siapa yang kita andalkan, siapa yang memelihara kita. Apa itu bimbang? Kalau kita mau bicara sesuatu, kita harus tahu arti kata itu. Ya kan? Sering orang bicara, jangan kau khawatir, jangan kau bimbang. Orang tidak tahu apa kata itu bimbang, apa itu khawatir. Apa itu iman, orang tidak tahu. Orang cuma bicara-bicara, kita bingung kan? Kalau kita mau bicara sesuatu, kita harus mengerti. Jangan bicara khawatir itu apa khawatir, bimbang. Kenapa bisa datang kebimbangan? Bimbang itu beda dengan khawatir kan? Tidak ada orang bilang kebimbangan hidup, tapi kekhawatiran hidup. Karena bimbang itu berhubungan dengan perkataan atau keputusan yang kita ambil. Contoh, saya memberi tanggung jawab kepada saudara Riso untuk mengerjakan ini. Waktu saya ambil keputusan setelah itu, saya mulai bimbang dalam hati, dia bisa tidak? Atau saya suruh pindah gunung tidak, gunung ini pindah atau tidak? Itu bimbang. Itu bukan khawatir. Saya khawatir gunung ini tidak pindah. Tidak. Khawatir itu berbicara tentang hitung-hitungan. Mengerti? Mengerti tidak? Khawatir itu bicara tentang hitung-hitungan. Karena Daud mau memegahkan diri supaya dia tidak khawatir, dia hitung pasukannya. Hitung. Karena hukuman. Bukan karena dia bimbang, tapi karena dia khawatir. Ketika kita berkata, coba kita lihat ayat ini. Markus 11 ayat 23, 24. Baca. Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, lihat ini. Nah, dikatakan bimbang, no? Bukan khawatir. Khawatir itu berbicara tentang hitung-hitungan. Tapi kalau bimbang itu berbicara tentang tidak penuh. Oke? Bimbang itu asal katanya, itu ada kata, coba kamu hilangkan B. Imbang. Imbang itu artinya selaras, sama berat. Nah, imbang itu artinya sama berat. 100 kg maka dia akan imbang. Tapi kalau bimbang itu artinya dia miring, berat sebelah, atau kurang penuh. Itu namanya bimbang. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Jika engkau berkata kepada gunung itu beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal hatimu penuh percaya, imbang, maka gunung itu akan pindah oleh karena kekuatan yang penuh di dalam percaya itu. Jadi kalau kita mau berkata sesuatu dan meminta sesuatu, yakinkan dirimu bahwa engkau imbang dan bukan bimbang. Penuh. Maka itu akan terjadi bagimu. Oke? Kalau mau doa orang kan orang sakit terus kemudian yang muncul pertama adalah takut. Itu artinya bimbang. Baca firman sampai engkau penuh, engkau merasakan tidak ada lagi yang kosong, yang miring, dan tidak seimbang. Kalau kita ragu itu artinya dalam kita tidak seimbang. Kata bimbang itu artinya tidak seimbang antara kita dan Tuhan. Kata seimbang itu artinya 100 kg Tuhan dan 100 kg kita. Itulah yang membuat gunung itu pindah. Kepercayaan yang kita tidak bisa mengharapkan kekuatan 100 kg sedangkan yang kita percaya adalah 50 kg. Maka gunung itu tidak akan mampu pindah karena
Tidak ada kekuatan penuh dari Tuhan untuk memindahkan gunung itu. Kata imbang itu berarti waktu kita berkata gunung ini bisa pindah dengan 100 kg, maka kita juga percaya kepada Tuhan sesuai dengan takaran itu, yaitu penuh 100 kg, maka dia akan pindah. Maka Tuhan bilang, kalau engkau bimbang, engkau tidak seimbang dengan aku. Aku mau kasih engkau 100, engkau hanya percaya aku 50, maka miring dan tidak bisa pindah. Kata bimbang itu harus diganti dengan imbang. 2 hari lalu Tuhan berbicara buat saya di tempat tidur. Ada beberapa hal yang saya sedang pelajari terus tentang iman. Lalu saya merasa sesuatu yang aneh di atas saya dan tidak terlalu penuh. Saya baca ayat ini minggu lalu waktu Saudara Riso baca bawa firman, saya duduk di belakang, Tuhan kasih saya ayat itu, khawatir. Kemudian setelah saya tidur, Tuhan kasih kata bimbang, dihubungkan dengan khawatir. Waktu Tuhan mulai berbicara dengan saya begini, iman itu dia tidak bimbang, artinya dia imbang. Sementara di tempat tidur Tuhan bicara dengan saya, imbang itu artinya begini, dia rata. Waktu Tuhan bicara dengan saya tentang rata, tiba-tiba ada sesuatu dalam saya punya hati menaik begini, langsung saya rasa, wow, ini yang dibilang tidak bimbang. Tiba-tiba ada sesuatu yang rata di hati saya. Lalu kemudian roh saya mulai ketawa. Oh, dengar ini. Ketika engkau bimbang, sebenarnya engkau seperti sedang tidur di tepi jurang yang miring. Kalau saudara bimbang, saudara sebenarnya sedang tidur di pinggir jurang yang miring. Jadi saudara, saya tidak sadar saudara sampai terguling-guling. Waktu Tuhan berbicara dengan saya, langsung saya rasa di dalam hati. Saya bangun dari tempat tidur, saya rasa terus sampai beberapa hari. Ada sesuatu yang Tuhan kasih rasa imbang. Ya, lihat, engkau rasa ini namanya imbang. Nih, lihat. Ini yang namanya imbang. Jadi, dengar ini. Kalau engkau tidak bimbang hatimu, astaga, itu perkataan-perkataanmu itu penuh kuasa luar biasa. Tuhan bilang apa? Kalau hatimu tidak bimbang, imbang, penuh, gunung engkau suruh pindah, dia pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara mau lihat, baca ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini yang saya paling takut bicara buat saudara. Tapi saya harus bicara buat saudara, untuk kita saja. Tapi jangan gunakan sembarang-sembarang ya. Baca Markus 11 ayat 12 sampai 14, baca. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Lihat ayat ini, luar biasa sekali ayat ini. Saya tertawa lebih lagi ketika Tuhan berbicara tentang ayat ini. Sudah lihat ayat ini, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Pantas tidak? Pantas tidak? Pantas tidak Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Pantas tidak? Menurut saudara pantas tidak? Yang bilang pantas angkat tangan. Yang bilang tidak pantas angkat tangan. Lalu yang lain, kita bicara bimbang, kok yang lain bimbang. Apa ini? Tidak pantas, saudara tahu. Kenapa? Karena ayat itu bilang apa? Belum musim berbuah. Roh Kudus bicara buat saya. Baca ayat ini, Roh Kudus bicara buat saya. Kalau engkau punya hati itu imbang, artinya tidak bimbang.
Maka lihat seperti Tuhan Yesus. Tidak pantas dong dia kutuk pohon itu. Tapi seenaknya saya, mati kau. Siapa suruh kau tidak berbuah? Tidak mau tahu kau mau musim berbuah dan tidak mau kau harus berbuah. Kau tidak berbuah, saya lapar. Mati kau. Tidak pantas, tapi mati. Dengar ini. Saya ketawa beberapa hari karena saya mengenal kata ini. Dengar ini. Di mulut kita ini ada kuasa yang sangat besar di dalam ketidakbeimbangan yang sanggup membunuh dan menghancurkan hal-hal yang kelihatan tidak pantas kita lakukan, kita bisa lakukan. Hari saat ini pun saya sambil berbicara, saya tertawa ini, sudah tahu. Kenapa? Banyak orang Kristen tidak tahu sehingga mereka takut berkata-kata. Padahal ada kuasa di dalam kita untuk membunuh, menumbuhkan, menghidupkan apa saja sesuai dengan kehendak kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kamu heran cuma pohon ara aku kutuk. Jika kau tidak bimbang, bukan pohon ara yang kering, gunung pindah. Artinya apa? Kita punya kuasa untuk mengadakan dan merubah segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita percayai dan apa yang tidak kita ragu-ragu. Kalau engkau percaya, maka hukum Tuhan berlaku atasmu. Jika engkau percaya kepadanya, sesuai dengan apa yang kau percaya itu akan terjadi bagimu. Entah itu normal dan tidak normal, engkau akan melakukan yang besar. Itu hukum Tuhan. Lebih besar dari hukum Newton. Ada amin? Saya beritahu buat saudara, dengan nama Yesus orang usir setan itu betul? Yang bilang betul angkat tangan. Coba angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Kalau saya, bukan nama Yesus yang usir setan. Sudah pasti bingung, no? Bukan nama Yesus yang usir setan, tapi otoritas siapa yang ada dalam dia itu yang usir setan. 7 anak Skewa menyebut nama Yesus lalu dikacak-kacak sampai telanjang lari. Tidak berhak menggunakan nama itu. Dan nama itu tidak mengusir setan. Setan tidak takut itu nama. Setan takut kalau engkau anak dan engkau menyebutkan nama itu, dia akan lari. Amin. Jika engkau anak, lalu katakan, Bapak saya jenderal besar, saya anaknya. Oh, kau anaknya. Kalau kau, saya pembantunya. Tidak guna. Nama itu menjadi tidak berguna karena kau cuma pembantu. Atau kalau kau bukan, kau apa? Saya tetangganya Jenderal Yusuf. Tetangga lagi, sombong kau. Tapi kalau kau anak, saya anaknya Jenderal siapa? SBY, Presiden. Orang takut. Siapa engkau? Dan di dalam nama itu engkau mengusir. Kalau engkau bukan anak Allah, anak-anak Allah, jangan coba-coba menyebutkan nama itu. Sebab setan tidak akan lari. Makanya yang sudah lahir baru, yang belum lahir baru. Kalau engkau sebut nama itu, setan takut sebab tahu ini anak Tuhan. Dia layak menggunakan nama itu. Yesus berkata tentang memindahkan gunung itu. Itu buat kita. Bukan buat mereka yang bukan anak. Ketika kita anak, kita mempunyai kuasa dalam dia untuk merubah apa saja yang kita pandang itu tidak bagus. Saya lalu berkata, waktu saya tertawa, sampai detik ini saya bicara bahwa saya tertawa. Saya mau katakan buat saudara, orang dunia saja, kalau dia kutuk anaknya dengan percaya, turunan keluar. Karena apa? Ibu punya kuasa atas anak, dan dia kutuk itu jadi. Dan dengar ini, kita itu punya kuasa atas dunia ini. Dia percaya? Baca di Yohanes. Hari-hari ini saudara harus banyak berjalan dan melihat sesuatu. Asik sekali. Coba baca ini ayat. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, sudah lihat.
Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka kita menjadi ahli waris. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, berarti segala yang di bumi ini kita kuasai. Dengar ini. Jangan jadi orang tukang tutup mulut. Kalau cereweti pacar dan suami luar biasa. Banyak berkata-kata untuk hidupmu dengan kuasa yang ada padamu dan tidak bimbang. Maka banyak hal akan berubah dalam hidupmu. Amin. Entah itu yang ada musimnya atau tidak ada musim berbuah, katakan kalau engkau jengkel. Mengerti? Yesus lapar, dan karena lapar itu dia marah sama itu pohon. Kenapa engkau tidak berbuah? Di situ tulis memang belum musimnya. Bagaimana bisa berbuah? Tapi dikutukinya juga. Itulah yang membuat saya ketawa di tempat tidur karena itu. Karena kita itu punya kuasa. Kenapa kita tidak mau memperkatakan hal itu? Kenapa kita tidak mau bicara untuk hal-hal yang kita perlukan, hal-hal yang perlu pindah dalam hidup kita, untuk kesembuhan? Kenapa kita tidak mau? Beberapa orang sudah mimpi, bilang kayak, saya mimpi kayak punya bandara, punya pesawat, punya ini. Oh, itu karena memang kan sudah ucapkan itu lama, dan mimpi atau penglihatan kesetuju dalam roh bahwa itu sudah ada, tinggal tunggu keluar. Jadi kalau mau punya mobil, saya perintahkan kau dalam nama Yesus, keluar bagi saya. Ucapkan terus, rumah 3x3 tinggal 10 orang. Tangkis mogok itu makan dan tadi tahu apa yang kau bikin di situ. Itu kayak kandang sapi saya. Tuhan, aku berdoa dan aku percaya dengan tidak bimbang, kandang sapi ini yang tidak layak buat lebih parah dari Bethlehem. Saya mau mencari tempat yang mewah. Di dalam nama Yesus aku tidak bimbang, aku berdoa, aku percaya aku menerimanya. Hari ini engkau tidak melihatnya, tapi iman itu mengadakan hal-hal yang hari ini engkau percaya, tapi nanti engkau akan lihat. Ada amin? Belajar memperkatakan kuasa Allah di dalam mulutmu dan hati yang tidak bimbang, supaya engkau melihat gunung-gunung dan hal-hal yang besar terjadi. Sampai detik ini saya tertawa, dan saya akan mulai hari ini lebih banyak berkata-kata lagi. Kalau ada yang mimpi bandara dengan mobil pesawat, iya, saya akan punya itu, percaya. Dan semua yang saya telah ucapkan dengan iman itu tinggal mengikuti dari belakang, kayak jadi center class begitu ya. Tunggu waktunya. Hari ini lihat jumlahnya masih begini, nanti waktunya kita tidak susah sekali mulai berbicara. Terbang sana, terbang sini, sana sini, karena iman. Engkau tidak hari ini memberkatakan sesuatu, waktu depan engkau tidak akan punya. Mengapa orang bimbang? Sebab orang kurang yakin akan otoritas yang ada dalam dirinya. Belajar mempertontonkan otoritas Allah yang ada pada kita melalui berkata-kata. Contoh, adik dia polisi. Contoh, adik polisi bukan? Oh iya, yo adik terus pokoknya. Erwin juga. Kalau engkau polisi, baru engkau tidak menampakkan dirimu polisi, terus ada terjadi perkelahian, kau pasti mati. Setelah mati baru ditahu kau polisi. Tidak ada gunanya. Sebelum orang mau keroyok kau bilang, saya polisi, kau mau pukul saya, berani? Pasti orang, polisi, hati-hati jangan pukul, nanti kita dikeroyok. Yang senjata kan bahaya. Tapi kalau dia dalam hati, si polisi mati mogok. Otoritas itu harus dinyatakan melalui perkataan. Ada amin? Kita dalam mulut-mulut kita ada kuasa, dalam diri kita terdaftar kuasa dan otoritas yang Allah berikan. Tapi kita jarang berkata karena kita tidak yakin dengan otoritas kita. Orang yang tidak yakin dengan otoritas itu makanya dia berbicara bimbang. Kalau orang itu percaya betul-betul bahwa otoritas ada dalam dia, maka segala yang dia ucapkan akan terjadi. Seperti di rumahnya Dina, katanya ada setan duduk sambil catat-catat. Ya ampun, kau biarkan setan duduk baru kau duduk situ juga. Artinya dia tidak menghargai otoritasmu.
hari-hari hidup diri kita ini, kita harus yakinkan diri kita bahwa kita punya otoritas. Kita punya perkataan-perkataan yang bisa merubah, memindahkan, mengadakan, meniadakan, merubuhkan, meruntuhkan, mematikan. Itu semua diberikan buat kita. Berjalan di mana. Suatu waktu saya merenung begini. Seandainya ada orang datang kemudian yang tidak menghargai hamba Tuhan, terus dia datang, dia menghantam, Pak, tampar pipi kiri saya, dia tampar pipi kanan saya. Saudara pikir dia akan pergi tanpa saya kata-katai? Tidak akan. Saya akan bilang buat kau, 3 hari dari sekarang Tuhan Yesus bangkit, kau mati. Dengar ini, hamba Tuhan itu artinya hambanya Tuhan, dijadikan hamba oleh Tuhan. Tapi kamu jangan coba-coba jadikan saya hambamu. Bisa mengerti? Semangat. Kau sentuh saya, sebelum Tuhan pukul kau, saya hajar kau dulu. Dengan iman yang pindahkan gunung. Mengerti? Itu makanya sangat menakutkan kalau saya bicara buat saudara. Saudara yakin teguh, saudara tunjuk 1 orang atau 2 orang atau pohon, mati. Itu betul-betul mati, saudara jangan main. Tuhan Yesus bilang apa? Waktu murid-murid heran, Tuhan Yesus bilang, jangan cuma ini. Kamu pikir ini saja kamu heran. Gunung. Artinya Tuhan Yesus bilang, jangan kau heran, jangan heran. Itu pohon ara saya kutuk dari akar-akar sampai tidak dibilang mati sebelah. Jadi pohonnya mati sebelah kena kayak stroke atau kalau tersambar kilat, luntur. Tidak, dibilang mati sampai akar-akarnya. Kalau mati saja sampai akar-akarnya kering. Bayangkan, Tuhan Yesus marah sampai mati. Baru katanya sederhana, tidak bilang, kau mati kok. Tidak. Tuhan Yesus bilang, mulai dari detik ini tidak ada seorang pun menikmati buahmu. Santai tapi penuh iman. Amin. Ada orang bingung terus kau diam-diam saja. Semoga kau baik-baik saja. Bayangkan, takut dia. Baru kau bilang begitu sebaik-baik. Dia takut. Kenapa? Semoga kau baik-baik. Dia takut matamu itu pasti. Semoga kau baik-baik saja ya. Itu pasti. Apa maksudmu? Hati-hati kau itu. Saya tidak bimbang waktu bicara itu. Ketawa mau keras-keras. Sebab kita punya kuasa itu. Untung ada firman Tuhan yang menghalangi kita, yang mengatakan begini, berkati musuh kita. Kalau tidak, habis orang habis. Iya betul, makanya itu Tuhan Yesus bilang dalam kita tuh ada. Jadi ingat sekali lagi, kita ini kan ada anak-anak Tuhan. Jadi kita yakin kalau bicara macam mendoakan orang sembuhkan, yakin. Orang gila ke, orang dungu ke, orang apa, tulika, tunarungu, tunasusila dan tuna-tuna yang lain, ikan tuna juga, semua. Jadi sekali lagi kita belajar tentang memperkatakan. Ya? Kalau mengatakan sesuatu jangan menangis dulu ya. Jangan suka menangis. Kalau menangis itu nanti bikin hati bimbang, lemah. Jadi tegar baru mengatakan sesuatu. Kalau kita rasa hati kurang full, kita pompa dia. Oleh bilur-bilurnya dia telah sembuh, oleh bilur. Karena ada orang pompa sampai bicara sampai 1000 kali baru rasa iman. Aduh kasihan dulu. Makanya pada hari diisi di hidup dengan melatih iman, supaya kalau mau doakan orang yang kayak orang gemetar, oleh bilur-bilurnya, kau terus sembuh. Waktu Tuhan Yesus bilang murid-muridnya begini, pindahkan gunung, dia tidak sebut begini, kalau engkau pindahkan gunung dalam namaku, tidak kan? Kalau usir setan dalam namaku itu. Tapi kalau pindahkan gunung, dia kan tidak bilang. Tuhan Yesus tidak bilang bahwa engkau sebut namaku, pindah gunung. Tuhan Yesus bilang, percayalah kepada Allah. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, kau berkata kepada gunung itu. Artinya otoritas dalam kita itu. Kita berkata saja, pindah. Sedangkan orang kutuk anaknya sih tidak pakai dalam nama Yesus, jadi kok. Apalagi kita.
Percaya. Saya percaya ada kuasa Allah dalam saya yang sanggup memindahkan gunung itu. Waktu Yakub memberkati anak-anaknya, sudah pikir apa? Dia memperkatakan kata-kata iman itu. Dia tidak sedang bernubuat. Perkataan iman itu bisa dia mirip dengan nubuat, makanya orang bisa bilang itu nubuat, padahal sebenarnya bukan. Nubuat itu dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Mau percaya dan tidak percaya itu jadi, itu nubuat, karena itu memang Roh Kudus yang kasih tahu. Tapi kalau iman itu bergantung kepada apa yang kita percayai, tidak bimbang. Jadi bedanya di situ. Ada orang berkata bahwa itu sudah seperti bernubuat, salah tidak cocok. Jadi Yakub menumpangkan tangan kepada ke-12 anaknya dan dia memperkatakan perkataan iman. Buktinya lihat, Ruben, engkau telah naik ke petiduran istri ayahmu. Itu kata-kata dari dia, itu bukan dari Tuhan itu. Sehingga engkau begini. Jadi sekehendak dia, tetapi dengan iman dia katakan dan itu jadi. Oke? Bisa mengerti? Jadi sekali lagi ingat, orang yang bimbang itu dia seperti di laut. Ada ayatnya toh, kita baca ini ayat terakhir. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, saya mengerti itu. Jadi dikasih ilustrasinya bahwa seperti orang yang di laut diombang-ambingkan, tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 juga mengatakan bahwa dua orang benar itu kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi orang benar atau anak-anak Tuhan itu kalau kita punya berdoa dan kita percaya, itu membangkitkan kuasa yang sangat besar. Jadi karena kuasa itu sebenarnya sudah ada dalam kita, tinggal kita percaya. Seperti saya katakan bahwa seperti balok di kiri kanan, kalau kita bikin seimbang dia 100 kiri 100 kanan. Jadi kalau kita mau kekuatan Tuhan itu penuh memindahkan gunung, maka kita harus percaya penuh sesuai dengan kekuatan yang kita katakan itu. Maka itu akan terjadi. Dan Tuhan tuh bergerak dengan kekuatan sesuai dengan apa yang kita percayai. Dan ingat, hukum yang ada pada kita adalah apa? Hukum Tuhan yang ada pada kita adalah percaya, maka engkau akan mendapat sesuai dengan apa yang kau percayai. Kalau engkau mau jadi bos, engkau harus berkata, Tuhan, jadikan aku kepala dan bukan ekor. Jadikan aku kepala dan bukan ekor. Setiap perkataan yang kita lemparkan dalam iman, itu dia lari langsung ke tahtanya Tuhan. Dan itu akan diproses dan dikembalikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita percaya. Amin. Jadi ingat ini. Sekali lagi, dan itu terus ada dalam saya punya hati bahwa kita punya kuasa untuk berkata-kata. Jadi jangan gunakan sembarang. Cuma untuk menyeimbangkan itu hati-hati. Berkati musuhmu, jangan mengutuk. Perkataan-perkataan itu kita pakai untuk hal-hal yang penting. Amin. Jadi jangan sembarang mengutuk. Karena ketika kita mengutuk dengan tidak bimbang itu terjadi. Itu sama dengan kita menyerahkan orang itu kepada setan. Paulus saja pernah berkata kalau orang buat jahat, najis terus dalam gereja, dia doakan terus serahkan kepada iblis. Bayangkan. Dan sakit sampai mati. Tapi dia selamat karena tubuhnya disiksa saja. Tapi dia terus cari Tuhan. Mungkin dalam kesakitan dia cari Tuhan terus. Ada orang seperti itu karena tidak mau bertobat, dia perlu dikasih penyakit sampai dia minta ampun pun tidak sembuh-sembuh. Ada orang-orang yang tidak kapok-kapok kan? Model-model Yudas begitu. Kadang-kadang perlu dapat yang seperti itu. Ya sekali lagi kita semua sudah tahu bahwa kita punya kuasa. Kalau mau punya motor katakan, Tuhan saya punya motor. Sebentar kita akan berdoa masing-masing, saling berkata, ya, oke? Mau? Mau tidak? Kok bang? Berdiri semua, kita latihan. Semua latihan, cari pasangan-pasangan. Dua orang, perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Nanti kau tunjuk dia jadi juara.